Hasil Al Nassr versus Abba Club, skor 2-2. Al Nassr gagal melanjutkan tren kemenangan mereka di Saudi Pro League 2023-2024. Menghadapi Abba Club, Al Nassr ditahan imbang dengan skor 2-2. Gol kemenangan Al Nassr dicetak oleh Otavio dan Talisca. Sementara Abba Club memperkecil kedudukan berkat gol saat buir sebelum Karl Toko Ekambi menyamakan kedudukan di masa injury time. Berkat kemenangan ini, Al Nassr naik ke peringkat 2 klasemen sementara Saudi Pro League. Sementara Abba Club tertahan di peringkat 16. Hasil Liga Arab Saudi, Al Ahly menangi big match lawan Al Ittihad, Franck Kessie jadi pahlawan. Al Ahly sukses mengalahkan juara bertahan Al Ittihad dengan skor 1-0 dalam laga pekan 9 Saudi Pro League 2023-2024 yang digelar di King Abdullah Sports City, Sabtu, 7 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, kedua tim sama-sama menurunkan kekuatan terbaik mereka. Al Ittihad diperkuat oleh sejumlah bintang seperti Fabinho, N'Golo Kanté, hingga Karim Benzema. Di sisi lain, Al Ahly juga memainkan sederet pemain top seperti Edouard Mendy, Roger Ibanez, Gabry Veiga, Franck Kessie, Riyad Mahrez, hingga Roberto Firmino. Gol tunggal kemenangan Al Ahly di markas Al Ittihad diciptakan oleh Kessie pada menit ke-31. Memanfaatkan umpan sundulan Firas Albirakan, Kessie melepas tembakan volley first time untuk membobol gawang tuan rumah. Al Ittihad menciptakan sederet peluang di babak kedua untuk mencari gol penyeimbang. Namun, upaya mereka tak membuahkan hasil. Skor 1-0 untuk kemenangan Al Ahly pun menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Al Ahly kini menyamai raihan 19 poin milik Al Ittihad. Al Ahly menempati peringkat 5, sedangkan Al Ittihad duduk setingkat di atasnya. Dua gelandang baru yang masih harus diangkut Liverpool. Kualitas lini tengah Liverpool dinilai Jermaine Pennant masih kurang. Untuk bisa menaikkan standar tersebut, ada dua gelandang yang harus diangkut. Padahal sepanjang musim panas 2023 lalu, Liverpool telah mendatangkan dua gelandang baru. Mereka adalah Dominic Szoboszlai dan Alexis Mac Allister. Sejauh ini penampilan kedua pemain tersebut lumayan memuaskan. Namun, Pennant menganggap Liverpool masih perlu tambahan amunisi baru. Nama yang disarankannya ada dua. Pertama, Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach. Kedua, Khephren Thuram dari Nice. Pennant menguraikan, Kone dan Thuram bakal memberi dampak positif bagi Liverpool. Tidak hanya dari segi kedalaman, tetapi kualitas. Seedorf kritik penampilan Milan saat lawan Dortmund, agak random. Legenda AC Milan Clarence Seedorf mengkritik performa Rossoneri saat melawan Borussia Dortmund di Signal Iduna Park, Kamis, 5 Oktober 2023. Milan berduel lawan Dortmund di matchday 2 grup F Liga Champions 2023-2024. Laga itu berlangsung alot. Milan kalah dalam penguasaan bola, tapi di babak kedua mereka memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol. Sayangnya pada akhirnya Milan tak bisa mencetak gol sama sekali. Untungnya Dortmund juga sama tumpulnya. Lebih lanjut, Clarence Seedorf kemudian menyoroti taktik yang dipakai oleh Stefano Pioli. Ia mengatakan pemilihan taktik Pioli agak acak. Nasib Joshua Kimmich mulai terancam di Bayern Munchen. Pemain sepenting Joshua Kimmich ternyata bisa terancam nasibnya. Ada kemungkinan dirinya bakal ditendang atau inisiatif keluar dari Bayern Munchen. Rumor hengkangnya Kimmich bukan baru sekali ini terdengar. Sepanjang musim panas 2023 lalu, desas-desus kepergian Kimmich sudah terdengar. Alasannya saat itu beragam, mulai dari kebutuhan Munchen mencari dana segar, hingga hubungan yang tidak harmonis antara Kimmich dan Thomas Tuchel sebagai manajernya. Namun setiap kali rumor tersebut beredar, muncul lagi informasi bahwa Munchen tidak ada niatan mendepak sang pemain. Tidak ada pula niatan dari Kimmich untuk mencari klub baru. Keharmonisan Kimmich dan Munchen tidak lagi sama. Laporan jurnalis Christian Falk menjelaskan bahwa situasi internal tim telah berubah. Kimmich kembali punya kans untuk keluar dari Munchen. Entah itu di pertengahan musim 2023-2024 nanti, atau justru di akhir musim. Rencana Chelsea rekrut Victor Osimhen diambang kegagalan. Chelsea harus segera melupakan rencana merekrut Victor Osimhen dari Napoli. Rencana ini besar kemungkinan berakhir dengan kegagalan. Penampilan Osimhen yang meledak-meledak di musim 2022-2023 jadi faktor yang sempat bikin banyak klub besar, termasuk Chelsea, kepincut untuk memboyongnya. Penyerang berusia 24 tahun itu sanggup mencetak 31 gol dari 39 pertandingan di seluruh kompetisi.
Keganasannya membantu Napoli mengamankan gelar juara Liga Italia di musim tersebut. Akhirnya di musim panas 2023 lalu, Chelsea mulai melakukan pendekatan. Hasilnya nihil. Chelsea dan Napoli tidak kunjung mencapai kesepakatan harga. Sebelum ini, Osimhen dan Napoli sempat bermasalah. Osimhen marah saat akun TikTok resmi klub mengunggah video yang menjelek-jelekan dirinya. Situasi ini sempat bikin Chelsea berharap agar bisa memboyongnya ke Stamford Bridge. Harapan itu pupus. Osimhen menegaskan dirinya komitmen dengan Napoli. Kata ex-MU ini, Liverpool belum bisa bersaing meraih gelar IPL 2023-2024. Legenda Manchester United Gary Neville mengklaim Liverpool tak akan bisa bersaing meraih gelar Premier League 2023-2024 ini karena mereka tak punya gelandang bertahan yang tepat. Liverpool melakukan perombakan besar di lini tengahnya pada musim panas 2023 kemarin. Mereka melepas 5 pemain. Sebagai gantinya Liverpool memboyong 4 pemain baru. Di antaranya adalah Dominic Szoboszlai dan Wataru Endo. Liverpool tampil solid dari waktu ke waktu. Banyak pihak yang kemudian meyakini The Reds bakal bisa bersaing meraih gelar juara Premier League musim ini. Liverpool punya proyek lebih bagus, tapi kenapa Caicedo lebih pilih Chelsea? Agen Moises Caicedo mengakui proyek Liverpool lebih bagus dari Chelsea, tapi agennya akhirnya memilih pindah ke Stamford Bridge karena The Reds sempat menghilang tanpa kabar. Bursa transfer musim panas 2023 kemarin sangat menarik. Banyak transfer yang mengejutkan. Ada juga saga transfer yang terjadi. Salah satunya adalah saga Caicedo yang melibatkan Liverpool dan Chelsea. Liverpool sempat menawar lebih dari 100 juta pounds dan diterima Brighton, tapi Chelsea kemudian memberikan penawaran lebih besar dan akhirnya sukses merekrut Caicedo. Manuel Sierra lantas mengakui bahwa sejatinya proyek yang dimiliki oleh Liverpool lebih baik ketimbang Chelsea. Akan tetapi Moises Caicedo memilih The Blues karena mereka juga benar-benar menunjukkan keseriusannya untuk merekrutnya. Sebuah saran untuk Paul Pogba, pensiun aja deh. Gelandang Juventus Paul Pogba disarankan untuk pensiun saja jika ia dijatuhi sanksi larangan bermain 4 tahun gara-gara kasus doping yang dialaminya. Saran itu diberikan oleh ex-gelandang Arsenal dan timnas Prancis, Emmanuel Petit. Pogba sekarang ini terlibat kasus yang serius. Pada Agustus lalu, ia menjalani tes doping acak usai laga melawan Udinese. Ternyata hasilnya kembali dengan positif. Dalam tubuhnya terdeteksi ada zat testosterone. Namun saat itu untuk memastikan keakuratannya, dilakukanlah tes kedua. Hasil tes kedua akhirnya sudah keluar pada Jumat, 6 Oktober 2023. Hasilnya tetap sama. Sekarang ini usia Paul Pogba 30 tahun. Jika ia dilarang bermain sampai 4 tahun maka ia baru akan bisa bermain pada usia 34 tahun. Usia tersebut jelas bukan usia yang muda lagi bagi seorang pesepak bola. Oleh karena itulah Emmanuel Petit lantas menyarankan pada Pogba agar pensiun saja jika ia memang dilarang main 4 tahun. Manchester United versus Brentford, Sergio Reguilon out, Antony bakal starter. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan update seputar timnya jelang laga kontra Brentford. Ia memastikan bahwa Sergio Reguilon belum bisa bermain di laga ini. Malam ini, Manchester United akan menggelar sebuah pertandingan di Old Trafford. Mereka akan menjamu Brentford di lanjutan IPL 2023-2024. Jelang laga ini, Manchester United sempat dikabarkan akan diperkuat oleh Sergio Reguilon. Sang bek sudah menepi sekitar 2 pekan akibat cedera. Namun Ten Hag dalam konferensi persnya menepis kabar itu. Ia memastikan bek timnas Spanyol itu masih akan absen di laga ini. Di kesempatan yang sama, Ten Hag juga mengonfirmasi bahwa Antony berpotensi menjadi starter di laga ini. Sang winger dikonfirmasi sudah siap untuk bermain penuh setelah ia dimasukkan sebagai pemain pengganti di laga kontra Galatasaray kemarin. Carabao Cup, alasan performa Manchester United membelai. Manajer Manchester United, Erik ten Hag membuat sebuah pernyataan menarik. Ia menyebut bahwa performa timnya menurun semenjak memenangkan Carabao Cup di awal tahun kemarin. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United awalnya dijagokan sebagai penantang gelar juara IPL musim ini. Di musim lalu, Setan Merah menunjukkan performa yang menjanjikan. Namun kenyataannya, MU lagi linglung. Setan Merah tercatat hanya mampu memenangkan 3 dari 8 pertandingan terakhir mereka di IPL. Ten Hag mengakui bahwa penurunan performa timnya itu terjadi sejak lama. Ya,
Performa kami memang menurun semenjak kami memenangkan Carabao Cup dan itu adalah fakta, ujar Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Guardiola sebut Arsenal sebagai rival utama dalam perebutan gelar Premier League musim ini. Manajer Manchester City Josep Guardiola menyebut Arsenal sebagai rival utama dalam perebutan gelar Premier League pada musim ini. Arsenal bersaing dengan Manchester City dalam perebutan gelar Premier League musim lalu. Sayangnya, mereka gagal menjadi juara setelah disalip The Citizens. Pada musim ini, Arsenal masih mampu bersaing di papan atas Premier League. Tim asuhan Mikel Arteta tersebut menempati peringkat ketiga di klasemen sementara. Arsenal mengumpulkan 17 poin setelah menjalani 7 pertandingan. Mereka hanya terpaut 1 poin saja dengan Manchester City yang menjadi pemimpin klasemen. Jelang pertandingan melawan Arsenal, Guardiola mengakui kalau The Gunners merupakan rival utama klub asuhannya untuk meraih gelar juara Premier League bersama Liverpool. Arsenal versus Man City, Guardiola masih bingung tentukan pengganti Rodri. Manajer Manchester City Josep Guardiola mengaku masih bingung menentukan pengganti Rodri yang akan absen dalam pertandingan melawan Arsenal pada akhir pekan ini. Manchester City akan menantang Arsenal pada laga pekan ke-8 Premier League 2023-2024. Laga ini akan digelar di Emirates Stadium, Minggu, 7 Oktober 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, Manchester City tidak bisa menurunkan Rodri. Gelandang asal Spanyol itu masih menjalani skorsing akibat kartu merah. Rodri mendapatkan kartu merah saat Manchester City berhadapan dengan Nottingham Forest. Alhasil, Rodri harus absen selama 3 pertandingan Premier League musim ini. Calvin Phillips dan Mateo Kovacic sama-sama bisa bermain di posisi Rodri. Namun, Guardiola masih belum memutuskan siapa yang akan turun pada hari Minggu nanti.